Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Basit dari Prodi Akuntansi S1. Oke, baik. Di sini saya akan coba memaparkan hasil dari tugas uh, akuntansi keuangan berkelanjutan, di mana tugas ini membuat video pembelajaran dari makalah yang telah dibuat satu TS. Diawali menceritakan profil dari perusahaan, terus GRI, apa saja yang telah diungkap. Terus jelaskannya secara singkat isu dari Gary tersebut, dan juga apakah perusahaan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai seperti itu. Oke, baik, saya izin untuk share screen. Di sini perusahaan yang saya coba analisis adalah PLN, perusahaan listrik negara ya. Negara ini terkait komitmen keberlanjutan dalam transformasi energi gitu. Oke, secara singkat profil dari perusahaan PLN. Ini adalah PLN adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang memegang peran sentral dalam sektor energi di Indonesia, khususnya dalam penyediaan tenaga listrik. Sebagai pilar utama transisi energi nasional, PLN telah mengintegrasikan uh, prinsip-prinsip environmental, social, and government atau ESG sebagai fondasi dalam strategi bisnisnya untuk mendukung keberlanjutan, gitu. Nah, isu-isu energi yang diungkapkan ini meskipun makalah tidak memberikan nomor spesifik dan standar, jadi isu-isu yang dilaporkan mencakup tiga kategori utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial gitu ya. Dari aspek ekonomi, dari seri GRI 200, jadi kinerja ekonomi, jadi PLN ini melaporkan transformasi bisnis digital untuk efisiensi dan pengokohan struktur keuangan gitu ya, dari segi kinerja ekonomi. Terus dari segi dampak ekonomi tidak langsung, kali ini uh, melalui proyek infrastruktur seperti program 35.000 megawatt yang mendorong daya saing nasional. Terus dari segi praktik pengadaan PKDN, penguatan rantai nilai lokal dengan meningkatkan kandungan produk dalam negeri pada proyek-proyeknya gitu ya, seperti itu. Ini dari aspek ekonomi dari 200. Nah, terus aspek lingkungan, GRI 300. Nah, pertama energi dan emisi. Nah, yang di sini PNN fokus pada percepatan energi baru terbarukan dan target net zero emission gitu ya 2060, serta pemantauan emisi GRK Scope 1, 2, dan 3. Terus dari uh, aspek lingkungan, dari limbah gitu ya. Limbah juga ini dari pengolahan limbah B3, non B3, termasuk pemanfaatan polyester bottom ash gitu, atau faba sebagai bentuk ekonomi sirkular juga gitu, terkait limbah gitu. Nah, terus aspek sosial ini seri GRI 400. Nah, aspek sosial pertama adalah kesehatan, keselamatan kerja HSE atau K3. Ini bagaimana PLN membangun komitmen terhadap kebijakan zero accident dan sertifikasi K3 bagi karyawan serta mitra gitu ya, ataupun vendor terkanan. Terus juga masyarakat lokal. Masyarakat lokal ini inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti program Electrifying Agriculture dan Electrifying Marine untuk kemandirian ekonomi masyarakat. Terus dari aspek sosial kepegawaian, jelas jadi pengembangan SDM berbasis nilai akhlak gitu ya, dan penyediaan pelatihan berkelanjutan juga untuk meningkatkan kualitas dari pegawai PLN itu sendiri gitu ya. Nah, terus yaitu tadi isu yang dari yang dilakukan aspek ekonomi, bikin kinerja, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan gitu ya, pengadaan, procurement, terus aspek lingkungan dari energi emisi, limbah gitu ya. Terus aspek sosial dari K3-nya gitu ya. Karena PLN punya komitmen terhadap kebijakan presiden dan sertifikasi ketiga bagi karyawan, terus juga pegawai, tadi pengembangan sumber daya berbasis nilai akhlak gitu ya. Dari polisi pelaksanaan ini kesesuaian. Dalam pelaksanaannya PLN dinilai telah sesuai dan bahkan melampaui standar kepatuhan operasional di Indonesia.
Hal ini buktikan dengan pertama pencapaian proper. Jadi unit-unit PLN ini secara konsisten meraih penghargaan proper emas dari KLHK yang merupakan tingkat tertinggi bagi perusahaan yang melakukan pengolahan lingkungan di atas kepatuhan atau beyond compliance, gitu ya. Terus ada dukungan terhadap SDGs, Sustainable Development Goals, gitu ya. DPLN ini secara aktif berkontribusi pada pencapaian 17 indikator tujuan pengembangan berkelanjutan atau SDGs, mulai dari penanganan perubahan iklim hingga pengentasan kemiskinan, gitu ya. Karena eh, apa namanya, banyak gitu ya terkait alat-alat perubahan iklim hingga ya pengentasan kemiskinan ini, dan melalui yayasan Baitul Mal dari PLN itu sendiri, gitu ya. Saran dari penelitian, ya meskipun telah menunjukkan performa yang sangat baik, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, gitu ya, sebagai solusi strategis. Pertama adalah akselerasi pensiun dini PLTU. Ini mengingat strategi dekarbonisasi sangat bergantung pada penghentian PLTU batubara. PLN perlu memperkuat kemitraan investasi hijau global untuk menutupi kebutuhan penandaan transisi tersebut. Nah, kedua, transformasi rantai pasok, gitu ya. Nah, memperluas pengawasan prinsip ESG tidak hanya pada internal perusahaan, tetapi juga memastikan seluruh mitra dan vendor dalam rantai pasok menerapkan standar keberlanjutan yang sama, gitu ya. Terus juga optimalisasi kita pelanggan ini, ya PLN terus mengembangkan fitur aplikasi PLN Mobile untuk memberikan edukasi langsung kepada pelanggan mengenai penghematan energi dan penggunaan energi bersih di level rumah tangga, gitu. Ini juga perlu ditingkatkan, gitu ya, terkait hal ini bagi PLN, bagaimana strategi untuk hal tersebut, gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pemaparan video singkat ya saya terkait tugas dari akuntansi uh, uh, keuangan berkelanjutan. Ya, mohon terlebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat terkait uh, analisis kecil saya terkait isu GRI yang mana saya ambil perusahaannya PLN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.